Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzi jahadu fi sabilillah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatani, farhatun indal iftar wa farhat indal liqa'i rabbih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada insan pilihan manusia budiman, Nabi besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat di kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal iman, modal Islam yang ada pada diri kita, tidak ada lain Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat ini kita berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Ramadan mempunyai hal yang sangat istimewa buat kita. Yang bergembiranya di bulan Ramadan itu bukan hanya bangsa manusia, bukan hanya bangsa jin yang muslim, penduduk semua penjuru dunia, bahkan makhluk-makhluk Allah, itu yang nama ciptaan Allah, langit dan bumi. Ketika adanya bulan suci Ramadan, maka dia bergembira dengan bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, ada seorang yang beribadahnya total kepada Allah, luar biasa. Sampai-sampai ibadahnya itu tertutup dengan batu yang bersinar-sinar, bercahaya-cahaya itu batu. Ini zaman Nabi Isa alaihi salam. Namun Nabi Isa melihat keberadaan daripada seorang yang ada di dalam batu tersebut tercengang. Begitu hebatnya ini batu, begitu mulianya ini batu. Ada apa ini di dalam batu yang sangat besar ini sampai dia mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa? Nabi Isa alaihissalam mendekat ke batu itu dan diketok batu itu, terbongkar itu batu, ternyata ada seorang yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Ihya, "Kam umruka ya Syekh, berapa engkau punya usia? Berapa engkau punya umur?" Apa jawab Syekh? 400 tahun. Masya Allah, ibadah sama Allah begitu luar biasanya sampai usianya 400 tahun. Kira-kira ada nggak jamaah kita yang umurnya 400 tahun? Boro-boro ada. Yang ada udah ninggalin semua. Tapi di zaman Nabi Isa alaihissalam umurnya 400 tahun. Apa jawab
Jawab dia, bagaimana engkau punya minumnya? Allah yang jamin. Bagaimana engkau punya makannya? Allah yang jamin. Masya Allah. Lantas ditanya, ya Nabi Isa, aku punya umur 400 tahun itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Walaupun aku punya usia 400 tahun, amal ibadahku ini belum ada apa-apanya. Masya Allah, kita ngelihat di berbagai macam media yang kita lihat. Dalam suatu hadis satu doang dia bisa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu aja diulang-ulang itu. Kita disesat-sesatin, yang tahlilan disesatin, yang maulid disesatin. Jangan ikut orang yang buat sesat, dia ikut juga. Kunut dibilang sesat sama dia. Lah dia ikut juga kunut, katanya ikut orang kunut. Ini ada terjadi nih, yang model kayak begini nih. Bahkan terawih 20 rakaat dibilang sesat juga, tapi dia ikut juga model kayak begini nih. Masya Allah. Itulah kalau orang yang dia punya pemahamannya, hanya itu yang dia tahu. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Makanya dia pengen itu Syekh tadi, ya Nabi Isa alaihissalam, keberadaanku ini 400 tahun usiaku belum ada apa-apanya ya Nabi Isa alaihissalam, tapi aku pengen menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada bulan yang sangat istimewa, ada bulan yang sangat mulia, ada bulan yang sangat agung, yang dia punya pahala ibadahnya, pahala wajib diganjar begitu luar biasa pahalanya Allah. Apalagi yang sunnah, yang sunnah saja dikasih digandakan wajib pahalanya, apalagi yang wajib. Aku nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Umurku 400 tahun. Kalau dibandingkan dengan umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang kita berada di penghujung, masih banyak yang leha-leha. Makanya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimina farhatani. Ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Apa itu kegembiraannya? Yang pertama, farhatun inda iftar. Kegembiraan ketika dia berbuka. Kita hanya hitungan hari. Sebentar lagi kita akan kedatangan yang namanya hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Bagaimana enggak gembira? Selama sebulan penuh kita digembleng dengan ibadah kita yang sangat luar biasa. Kita dibina membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah puasa, puasa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Puasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu puasa akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Ya Rabb, jangankan engkau masukkan hamba-hambamu yang ada di bulan Ramadan ini, dia melaksanakan ibadah puasa, aku akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa menjadi saksi di hadapan Allah. Bagaimana enggak cemburu umatnya Nabi Isa umur 400 tahun. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya kegembiraan seorang yang melaksanakan ibadah puasa. Apalagi detik-detik datangnya Lailatul Qadar. Walaupun hari ini tanggal 25 Ramadan, tetap kita menjaga
keberadaan daripada Lailatul Qadar. Ngirih lagi tuh umatnya Nabi Isa, nggak kedapetan, dia pengen menjadi umatnya Rasulullah SAW agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan dia ketika dia di dunia melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, lantas dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di surga kita dimasukkan nikmat yang paling asik. Nikmat yang paling asik adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah, tapi ada lagi nikmat yang paling luar biasa di antara surga yang Allah berikan kepada kita. Apa itu nikmatnya? Kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menjadikan semua yang namanya dunia serta isinya. Kita akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita di hari raya Idul Fitri, kayaumin waladu ummuhu wahnan ala wahn, ketika nanti didatang Idul Fitri, dia bagaikan seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih, udah digembleng dengan bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Ya malaikati ishadu qad ghafartu lahum, saksikanlah hamba-hambaku yang menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Hari ini hari raya Idul Fitri, aku ampuni. Saksikan wahai para malaikatku, ishadu qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikat, aku ampuni segala dosa. Kayaumin waladu ummuhu, seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Ma min muslimani yaltaqiyani fatasawfahani ila durahu qabla an yatafarraqu." Ketika dia selesai melaksanakan Idul Fitri, sholat raya Idul Fitri, dia berjabat tangan, maka Allah rontokkan dia punya segala dosanya. Masya Allah, Allah ampuni dia punya segala dosanya. Jangan dibilang bid'ah, salam-salaman. Salam-salaman, kenapa dibilang bid'ah? Ini hadisnya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam-salaman sebelum dia itu memisahkan diri, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah pertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa masayyikhina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.